Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi birahmatihi yatarhamu ibaduhul mu'minun wa bitaufiqihi yartaji'u dzalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehat dan afiatnya. Hari ini alhamdulillah kita masih bisa berbicara, masih bisa bertemu walaupun tidak bertatap muka secara langsung dalam keadaan sehat walafiat. Ikhwati iman rahimakumullah, pertemuan hari ini saya akan menyampaikan tema cintailah ulama. Al ulama'u mulhul ummah, ulama adalah garamnya umat. Al ulama'u warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Ulama adalah yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ulama adalah menurut pandangan Allah beda dengan yang bukan ulama. Lebih dimuliakan, lebih dihargai. Sehingga Allah mengatakan la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Tidak sama antara ulama dengan yang bukan ulama. Ikhwati iman rahimakumullah. Al ulama'u warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Al ulama'u mulhul ummah, ulama adalah garamnya umat. Cintailah ulama. Jika dalam satu kampung tidak ada ulamanya, maka akan menjadi kampung yang tidak bergaram. Jika dalam satu negeri tidak ada ulamanya, maka akan menjadi negeri yang tidak bergaram. Garam itu dalam bahasa Sunda uyah. Jadi, kalau satu kampung atau satu negeri tidak ada ulamanya, akan menjadi kampung dan negeri nu teu uyahan. Apabila satu kampung atau satu negeri mereka sudah tidak bergaram, pantadiri sa'ah, tunggu satu kehancuran. Akan menjadi negeri yang hancur. Karena di sana tidak ada yang menggarami. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati iman rahimakumullah. Cintailah ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Yang mendapatkan warisan terbesar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah para ulama. Rasul tidak mewariskan dinaron berupa uang. Rasul tidak mewariskan harta. Tapi Rasul mewariskan sesuatu yang sangat berharga, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah kepada para ulama. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi malan tadilu abadan kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dan Al-Quran dan As-Sunnah. Akunya sudah tidak ada, peninggalannya ada, dan aku titipkan kepada para ulama. Betapa mulianya para ulama. Dan kita harus memuliakannya. Kita harus mencintainya. Kita harus dekat dengan para ulama. Ikhwati iman rahimakumullah, Luqmanul Hakim. Dia bukan nabi, dia bukan rasul, tapi diangkat dalam satu surat Al-Quran menjadi surat Luqman. Dia menjadi pemimpin di surga dari kalangan berkulit hitam. Apa nasihat yang dikemukakan oleh ahli surga? Ya bunayya jalisil ulama wajahimhum birukbataika fa innallaha yuhyil quluba binuril hikmah kama yuhyil ardo biwabilis sama. Wahai anakku, duduklah kau dengan para ulama.
Wajahimhum birukbataika. Coba lipatkan kedua lutut Anda. Duduk di majelis dengan para ulama. Fa innallaha yuhyil quluba binuril hikmah. Karena Allah akan menghidupkan hati Anda itu dengan cahaya hikmah. Dengan duduknya para ulama, maka hati kita akan tersiram. Kama yuhyil ardo biwabilis sama, seperti tersiramnya bumi dengan air yang turun dari langit. Bayangkan, bumi tidak pernah tersiram oleh air hujan, maka dia akan menjadi tanah yang tandus. Manusia jika tidak pernah tersiram dengan nasihat-nasihat Al-Quran yang disampaikan oleh para ulama, maka akan menjadi manusia yang kering. Kering di sana adalah manusia yang tumitul qalbi, yang hatinya itu akan mati. Au asadu qaslah, akan mengeras, bahkan lebih keras daripada batu. Kalau hati sudah mati, telinga mati. Kalau hati sudah mati, mata akan mati. Kalau hati sudah mati, seluruh jasad kita akan mati. Maka tidak sedikit orang mata melihat, telinga mendengar, hati tertutup, maka seolah semuanya sudah tertutup. Dan bagaimana kata Luqmanul Hakim agar hati ini menjadi hati yang hidup, menjadi hati yang subur, maka jalisil ulama, duduklah dengan para ulama, karena ulama sebagai warasatul anbiya. Yang ketiga, siapakah ulama? Ulama adalah saudara kita. Ulama bukan musuh kita. Jangan pernah memusuhi ulama. Kalau memusuhi ulama, tunggu satu kehancuran. Ulama adalah saudara dekat kita. Ulama adalah ikhwatu iman. Saudara seiman. Saudara-saudara tanpa seiman bisa putus di tengah jalan. Saudara sekampung, saudara satu negeri tanpa satu iman, maka dia bisa bercerai-berai. Tapi saudara seiman tidak bisa dipisahkan oleh bumi dan langit. Sepanjang bumi dan langit ada, maka saudara seiman akan tetap kokoh dan kuat sampai ke surganya Allah. Dan ulama adalah saudara seiman kita. Ikhwatu iman kita. Jangan pernah memusuhi ulama. Jangan pernah jauh dengan ulama. Bagaimana Rasul memberikan nasihat? Bagaimana seharusnya dengan para ulama? Bagaimana seharusnya dengan saudara kita? Dalam hadis yang diterima dari Nu'man bin Bashir. Dan hadis ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Hadis Bukhari Muslim. Ani Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhuma, dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhoi kepadanya, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, masalul mu'minina, perumpamaan orang mukmin ini saudara seiman. Dilihatnya dari segi apa? Pitarodihim, mereka itu saling mencintai. Ulama dengan kita harus saling mencintai. Ulama dengan umat harus saling mencintai. Rasul mewariskan bagaimana rasa cintanya Rasul terhadap umat. Bagaimana rasa cintanya Rasul terhadap saudaranya. Sehingga Rasul mengatakan, anna mustaqun ikhwani, saya rindu saudaraku. Alladzinahum lam yarawni walakinnahum yu'minun nabi. Saya rindu orang yang tak pernah bertemu dengan aku, tapi selalu beriman kepadaku. Itu rasa persaudaraan Rasul dengan kita. Sampai ketika Rasul akan meninggal dunia, disambut oleh para bidadari, disambut oleh para malaikat rahmat. Masih ingat dengan umatnya, masih ingat dengan saudaranya. Sampai dia mengatakan kepada Jibril, kaifa umati ba'di? Bagaimana keadaan umatku setelah aku tidak ada? Aku khawatir umatku jauh dariku. Aku khawatir umatku jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Aku khawatir umatku mereka pada kembali murtad. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasul. Dan pada kenyataannya banyak yang mengalahkan cinta Allah dan Rasulnya. Contohnya cinta dunia. Cinta dunia, cinta jabatan mengalahkan cintanya Allah dan Rasulnya. Orang sukses di kantornya, dia dihargai di kantornya, dia mendapatkan penghargaan dari atasannya menjadi karyawan teladan. Karena dia selalu datang paling awal. Etos kerjanya tinggi, dia nggak pernah kesiangan. Tapi bagaimana ketika dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lihat pada waktu salat Jumat yang dilakukan 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali datang Jumatan dia sudah kesiangan. Di mana etos kerja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan di mana yang dikatakan dia teladan? Di mana yang dikatakan dia orang jujur? Dia tidak jujur pada dirinya. Dia tidak jujur pada Allah. 1 minggu 1 kali saja Jumatannya sudah kesiangan. Kalau di kantor puluhan tahun, dia baru mendapatkan pensiun usia 55 tahun atau usia 60 tahun. Tetap dia tak pernah kesiangan. Etos kerjanya tinggi, mengalahkan cintanya terhadap Allah dan Rasulnya. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu yang dikhawatirkan oleh para ulama. Sehingga ulama selalu amar ma'ruf nahi munkar. Selalu dia berdakwah. Karena khawatir seperti khawatirnya Rasulullah. Bagaimana khawatirnya Rasul ketika menghadapi alam mahsyar. Rasul mengatakan, aku akan jemput umatku. Aku akan memohon pada Allah. Maka Rasul sujud pada saat itu. Dan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah mengatakan, ya Muhammad, sal tu'ti. Wahai Muhammad, mintalah pasti aku akan beri. Muhammad minta, sal tu'ti. Minta pasti aku akan beri. Ternyata Rasulullah meminta. Ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati. Wahai Tuhanku, umatku, umatku. Apa kata Allah? Adkhilil jannah min babil ayman. Masuk kau ke surga dari pintu sebelah kanan. Surga pintu sebelah kanan. Itu adalah untuk umatku, malah hisabalahu, orang yang tidak dihisab. Itu cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Jadi tarodihim. Yang kedua, tarohumihim, dengan beserta ulama saling menyayangi. Kita harus saling menyayangi. Dan kasih sayang ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'alafa baina qulubikum. Maka satukan di antara hati-hati kalian. Rasul menyuruh hati kita dengan hati saudara kita itu bersatu. Hati kita dengan ulama itu bersatu. Sehingga di zaman Rasul ada orang yang datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak makan sudah berhari-hari. Aku ingin makan ya Rasul. Kata Rasul pada istrinya, wahai istriku, adakah makanan hari ini? Kata istrinya, tidak ada ya Rasul. Wahai Aisyah, adakah makanan? Tidak ada. Wahai Saudah, adakah makanan? Tidak ada. Di sana ternyata ada seorang sahabat namanya Tolhah. Kata Tolhah, ya Rasulullah, aku akan bawa orang ini ke rumahku. Barangkali di rumahku ada makanan. Itulah munculnya rasa tarohumihim. Rasa kasih sayang sesama orang muslim. Kasih sayang dengan saudara seikhwan. Datanglah pada istrinya. Istriku, adakah makanan? Kata istrinya, tidak ada. Ada juga 1 piring. Untuk anakku, katanya. Untuk anak kita. Apa kata Tolhah? Bobokan dia. Biar dia suruh bobo saja. Suguhkan makanan ini pada tamu kita. Apa kata istrinya? Dengan senang hati
aku akan membobohkan anakku. Tidak lama kemudian anaknya tidur. Ihwata iman rahimakumullah. Yang jadi masalah apa? Ketika si tamu diberikan makanan, maka tamu itu mengatakan, aku ingin makan beserta tuan rumah. Apa yang akan dikatakan? Karena makanan cuma itu. Maka istri Tolhah memadamkan lampu yang ada di belakang. Dan dia menyiapkan makan piring kosong dan garpu kosong. Kata Tolhah, istriku sudah menunggu di belakang. Ingin selalu makan bersama. Dia makan hanya mempersiapkan piring dan garpu. Itulah rasa tarohumihim. Rasa cinta dengan saudara seiman. Padahal Tolhah dengan tamu tersebut dia tidak kenal. Itu pembelajaran warisan yang diwariskan oleh Rasul kepada kita. Yang diwariskan kepada para ulama. Ulama pasti memiliki sifat kasih sayang. Yang ketiga kata Rasul, jaga dengan ulama, jaga dengan saudara kita. Ta'atu fihim. Jaga perasaannya. Jaga coba perasaan ulama seperti apa. Jaga perasaan ikhwan kita seperti apa. Jangan permalukan dia di depan umum. Jangan buka aibnya dia di depan umum. Itu saudara kita. Ihwatu iman rahimakumullah. Pernah satu kejadian, Rasul lagi makan bersama. Ada undangan botram di depan Masjid Quba yang kita tahu. Kita waktu ke sana salat 2 rakaat di Masjid Quba. Di halaman Masjid Quba Rasul mengadakan botram. Pada saat itu ternyata ada orang yang mengeluarkan angin. Bau tidak sedap. Semua orang pada menciumnya. Sementara setelah botram akan dilaksanakan salat berjamaah. Dan mereka Rasul yakin sudah pada punya wudhu. Tapi ini yang batal, yang tidak punya wudhu. Bagaimana saya menutupi aib dia? Menutupi rasa malu dia. Bisa kelihatan orang yang berwudu berarti itu yang keluar angin. Nabi akhirnya mencari cara. Kata Nabi, siapa yang makan daging unta pada kali ini silakan kalian berwudu. Akhirnya banyak orang yang berwudu. Semua orang berwudu sehingga tidak kelihatan siapa yang mengeluarkan angin pada saat itu. Itu sifat Rasul dalam menutupi rasa malu seseorang. Dan itu ada pada ulama. Itu ada pada ikhwan. Ihwatu iman. Pada ikhwan seiman. Sehingga dari hadis tersebut, antara kita dengan saudara kita, antara kita dengan ulama kita, maka masalul jasadi. Seperti satu jasad, idastaka minhu adun, apabila satu anggota tubuh itu kena satu sakit, tada'alahu sairul jasad, bisa sakit seluruh jasad. Sehingga Rasul mengatakan, kal jasadil wahid, seperti satu jasad, kal bunyani yasudu ba'duhu ba'dan, bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Sambil Rasul menyatukan 2 telapak tangannya. Harus seperti ini antara kita dengan ulama. Harus seperti ini antara kita dengan ikhwatu iman. Gitu Bu, Ibu atau siapapun hadirin dimanapun berada. Seperti inilah umat Islam dengan para ulama. Apabila sakit kaki berdarah, tangan berdarah, seperti darah yang lain, mereka itu menyerbu darah tersebut untuk apa? Untuk menyelamatkan kakinya. Makanya ketika seorang istri dia bicara pada suaminya, "Pak, saya nggak bisa tidur tadi malam. Kenapa? Karena kakiku sakit." Apa kata suaminya? Alangkah bodohnya seandainya suami menjawab, yang sakit kan kakimu, yang tidur kan matamu. Tidak seperti itu suami menjawab. Oh, kamu sakit ya? Kalau sakit kaki, suami sudah tahu.
pasti sakit seluruh tubuhnya. Sehingga dia tidak bisa tidur. Dalam hadis ini disebutkan bisahri wal hammi, semua badan kita demam sehingga tidur pun tidak bisa. Itulah sikap dengan saudara kita, sikap dengan para ulama kita, saling mencintai, saling menyayangi, saling menutup aib kita, saling menutup rasa malu kita. Berkasih sayanglah, cintailah para ulama. Karena ulama warasatul anbiya, ulama adalah mulhul ummah, ulama adalah saudara kita. Ihwatu iman rahimakumullah, barangkali itu teguran, itu peringatan dari Allah dan Rasulnya untuk kita sekalian. Mudah-mudahan kita bisa kokoh kuat, bisa solid dengan para ulama. Bisa kita menjadi teman sehingga bisa keluar minadz-dzulumat ilan nar. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Allahu ya'udzu bi'aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.